Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Tentunya kami berharap semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan belajar kimia kelas 12 semester ganjil pada kompetensi dasar 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang meliputi pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Berikutnya, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu pertama, dapat menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan pengaruh zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan. Dan yang ketiga, menentukan harga massa molekul relatif zat terlarut berdasarkan persamaan kenaikan titik didih larutan. Materi pokoknya adalah sifat koligatif larutan, terdiri dari 6 submateri: konsentrasi larutan, kemudian penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmotik, dan yang terakhir sifat koligatif larutan elektrolit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Namun sebelumnya kembali saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan adalah merupakan sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut. Tentu anak-anakku sudah memahami konsep larutan. Jadi, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Dengan adanya zat terlarut di dalam suatu pelarut, dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat fisik pada larutan tersebut. Contohnya, misalnya rasa manis, adanya rasa asam, dan adanya warna. Sifat-sifat ini itu dipengaruhi oleh jenis zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut. Namun untuk sifat koligatif itu tidak dipengaruhi oleh jenisnya, tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi walaupun berbeda jenis zat terlarutnya, asalkan jumlah partikel zat terlarutnya di dalam larutan sama, maka akan memiliki sifat koligatif yang sama. Nah, ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, delta P. Kemudian yang kedua, kenaikan titik didih, delta TB. Kemudian yang ketiga, penurunan titik beku, delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmosis, dilambangkan dengan P. Nah, dengan terlarutnya suatu zat terlarut di dalam pelarut, itu akan mengakibatkan terpecahnya zat tersebut menjadi beberapa jenis partikel. Ada yang dalam bentuk ion, ada yang dalam bentuk molekul, dan ada yang dalam bentuk atom. Maka dapat dimungkinkan bahwa jumlah partikel yang ada di dalam larutan itu kemungkinan akan berbeda jumlah partikel sebelum dilarutkan. Contoh, gula gula dengan garam. Kita tahu bahwa gula itu adalah zat non-elektrolit, sedangkan garam adalah zat elektrolit. Kalau masing-masing zat terlarut ini yang berbeda ini, gula dan garam, masing-masing 1 mol dilarutkan dalam
air atau pelarut ya, maka kemungkinan terpecahnya itu kalau gula akan berubah menjadi molekul-molekul, sedangkan kalau garam akan berubah menjadi ion-ion. Nah, sehingga kalau gulanya 1 mol, maka dalam bentuk molekul jumlah dalam pelarutnya tetap 1 molekul ya, 1 molekul gula, sehingga jumlahnya tetap. Sebaliknya untuk garam yang merupakan zat elektrolit, jumlah zat terlarutnya 1 mol, maka di dalam larutan itu akan berubah menjadi 2 partikel. Kenapa ke 2 partikel? Karena 1 mol garam berubah menjadi 1 ion positif, yaitu Na positif 1, dan 1 ion negatif, yaitu Cl negatif 1. Sehingga jumlah total partikel dalam larutan yaitu 2. Sedangkan kalau gula hanya 1 partikel. Sehingga dapat kita katakan bahwa untuk jumlah mol yang sama, maka akan memiliki jumlah partikel yang berbeda di dalam larutan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit, di mana sifat koligatifnya larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Baik, selanjutnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Suatu zat cair dikatakan mendidih bila tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Bila tekanan udara 1 atmosfer, maka air dikatakan mendidih bila jumlah uap air atau gas yang ada di atas air tersebut mempunyai tekanan 1 atmosfer. Dan tekanan uap air akan mencapai 1 atmosfer, itu terjadi pada suhu air yaitu 100 derajat Celcius. Maka dikatakan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sebab pada waktu itu tekanan uap airnya adalah 1 atmosfer. Jadi titik didih suatu zat cair itu dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair tersebut. Sehingga pada daerah yang tempatnya tinggi itu biasanya udaranya lebih tipis atau tekanan udaranya lebih kecil atau kurang dari 1 atmosfer. Maka air akan mendidih tentu pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Atau titik didih air di daerah yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan titik didih air kalau daerahnya lebih rendah. Jadi misalnya di SMA 4 yang merupakan daerah rendah, suhu titik didih air itu 100 derajat Celcius. Maka ada kemungkinan yang misalnya di daerah ketinggian, misalnya di Lanying atau di Gunung Loka, itu ada kemungkinan karena daerahnya lebih tinggi, maka titik didih airnya kurang dari 100 derajat Celcius. Jadi air mendidih atau belum bukan ditentukan oleh suhunya, tetapi ditentukan oleh tekanan uap air atau jumlah uap air tersebut sudah sama atau belum dengan lingkungannya. Makin tinggi tempat, makin rendah tekanan udara, maka titik didih air juga makin rendah. Nah, kembali lagi ya. Jadi pada tekanan 1 atmosfer, titik didih air adalah 100 derajat Celcius.
karena jumlah uap air yang ada di atas permukaan air murni tersebut mempunyai tekanan 1 atmosfer. Nah, bagaimana misalnya kalau jumlah uap air tersebut kita larutkan saat terlarut yang tidak menguap atau non volatil. Baik, maka tentu berdasarkan konsep tadi, maka jumlah uap airnya lebih sedikit. Bagaimana tekanan uap airnya? Nah, apakah air yang mengandung saat terlarut sudah mendidih pada tekanan 1 atmosfer? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab atau pahami melalui slide berikutnya. Ya, para siswa sekalian, pada slide yang ada 2 gambar ya, kiri dan kanan, masing-masing dipanaskan yaitu air ya. Jadi kedua tempat ini dipanaskan air, baik yang gambar kiri maupun yang gambar kanan. Nah, tadi di konsep sudah dikatakan bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini ya. Ini suhunya 100 derajat Celcius. Nah, ini suhunya 100 derajat Celcius. Jadi air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu, bagaimana kalau misalnya air yang suhunya 100 derajat Celcius ini kita masukkan saat terlarut yang tidak menguap atau non volatil ya, misalnya gula. Bagaimana pengaruh penambahan gula atau saat terlarut terhadap titik didih larutan yang dibentuknya? Baik, kita coba klik di sini ya. Jadi suhu air ini, saya ulangi lagi, suhu air ini yaitu 100 derajat suhu atau titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Bagaimana kalau kita larutkan gula? Nah, ini kita larutkan gula ke dalamnya. Coba perhatikan perubahan suhunya. Itu ternyata terjadi peningkatan suhu ya, dari 100 derajat menjadi 101 ya. 101 derajat Celcius. Nah, ini. Nah, berarti di sini terjadi peningkatan atau kenaikan titik didih antara pelarut air atau murninya dengan larutan ya, diakibatkan oleh adanya penambahan saat terlarut yaitu gula. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Itu disebabkan karena pada saat terlarut gula dimasukkan ke dalam air, menyebabkan partikel-partikel air yang akan menguap atau melepaskan diri pada saat suhu mula-mula itu 100, itu akan terhalang oleh adanya zat gula. Karena sedikit uap air, maka tentu pada saat itu belum mencapai tekanan yang sesuai dengan tekanan udara yang ada di atas permukaan air tersebut atau zat cair tersebut. Sehingga untuk mencapai keadaan di mana tekanan uap yang dihasilkan dari larutan ini sama dengan tekanan udara yang ada di atas permukaannya, maka dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, sehingga kembali dipanaskan lagi, yang tadi mula-mula suhunya hanya 100 derajat, nah sekarang tentu suhunya dibutuhkan lebih dari 100 derajat agar partikel airnya sama dengan tekanan yang ada di atas permukaan larutan tersebut. Seperti itu ya. Jadi istilahnya mengalami kenaikan, atau dapat kita katakan bahwa titik didih larutan itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Saya kira itu ya. Baik. Selanjutnya kita akan merumuskan cara menentukan perubahan kenaikan titik didih ya, pada larutan. Jadi bila ke dalam air murni dilarutkan suatu zat yang sukar menguap pada suhu 100 derajat Celcius, keadaannya adalah
tekanan uap airnya belum mencapai 1 atm. Kenapa belum mencapai 1 atm? Karena sedikit yang menguap. Nah, sehingga airnya belum mendidih. Untuk dapat mencapai keadaan yang mendidih atau untuk mencapai keadaan 1 atmosfer, tentu dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Sehingga besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan istilah kenaikan titik didih larutan, dilambangkan dengan delta TB. Baik ya. Nah, para siswa sekalian, menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan itu sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan. Ini sudah pernah kita bahas juga sebelumnya ya. Molalitas dilambangkan dengan M kecil dengan kenaikan titik didih molal dilambangkan dengan KB. Ya, KB. Dapat dirumuskan delta TB sama dengan KB dikali molalitas atau M. Persamaan ini dapat diubah dalam satuan gram, yaitu delta TB sama dengan KB dikali mol dikali 1000 per massa pelarut atau P. Ya. Saya ulang ya. Jadi rumus ini dapat diubah menjadi delta TB sama dengan KB kali mol N ya dikali 1000 per P atau massa pelarut. Nah, ini penjelasan rumusnya. Nah, untuk anak-anakku supaya lebih memahami konsep ini, saya akan berikan contoh. Kembali saya memberikan contoh soal yang pertama. Yang pertama yaitu 9 gram glukosa. Nah, jadi ini glukosa ini adalah zat terlarut ya. Massanya 9 gram. Itu dilarutkan dalam pelarut air yang massanya 100 gram. Ditanyakan di sini berapa titik didih larutan? Ya, berapa titik didih larutan yang terjadi? Jika diketahui massa rumus atau massa molekul relatif glukosa 180 dan KB-nya atau tetapan kenaikan titik didih air yaitu 0,52 derajat Celcius per molal. Itu ya. Baik. Nah, yang pertama ditulis dulu variabel yang diketahui yaitu mol glukosa ya. Nah, kembali kita gunakan rumus mol yaitu massa per mr. Jadi kalau mol glukosa yang ditanyakan berarti massa glukosa dibagi mr glukosa. Nah, massa glukosa yaitu 9 gram dan mr glukosa yaitu 180. Sehingga diperoleh yaitu 0,05 mol glukosa. Kemudian untuk titik didih larutan itu dapat dicari dengan menambahkan atau menjumlahkan titik didih pelarutnya. Nah, ini titik didih pelarut ini sudah dicantumkan ya. Yaitu karena kita gunakan di sini pelarut air. Nah, secara otomatis titik didih airnya itu 100 derajat Celcius. Nah, itu kita sudah sepakati bahwa titik didih air itu 100 derajat Celcius. Walaupun di sini tidak dicantumkan di soal ya. Tapi karena kita gunakan pelarut air, maka dapat ditentukan titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian perubahannya yaitu 0,26 ya. Perubahan kenaikan titik didihnya 0,26 sehingga 100,26 derajat Celcius. P massa pelarut ya, yaitu air. Ini P massa pelarut air 100 gram. Sedangkan tetapan kenaikan titik didih air atau dilambangkan dengan KB itu sama dengan 0,52 ini. Nah, sekarang kita gunakan rumusnya yaitu delta TB
sama dengan KB dikali N dikali 1000 per P. Ya, itu rumus yang sudah ditulis tadi ya di slide sebelumnya, yaitu delta TB sama dengan KB kali N kali 1000 per P. Nah, kita masukkan angka-angkanya. KB 0,52 ini ya. Kemudian molnya ini sudah kita hitung tadi, yaitu mol glukosa 0,05 mol. Nah, ini. Kemudian 1000, sedangkan P-nya yaitu massa air atau massa pelarut 100 gram ini. Nah, sehingga diperoleh kenaikan titik didihnya yaitu 0,26 derajat Celcius ya. Nah, baru kita cari kenaikan titik didihnya. Jadi rumus ini nanti lanjut setelah kita dapatkan nilai delta TB-nya ya, delta TB-nya. Sehingga titik didih larutan atau TB sama dengan TB0 tambah delta TB, atau dapat kita katakan kenaikan titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah kenaikan titik didih larutan. Nah, ini delta TB-nya sudah didapatkan. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu titik didih air 100 derajat dan kenaikan titik didih larutannya yaitu 0,26 derajat Celcius. Sehingga diperoleh titik didih larutannya adalah 100,26 derajat Celcius. Jadi ada peningkatan ya, ada peningkatan suhu. Kalau airnya 100 derajat, maka larutannya adalah 100,26 derajat Celcius. Jadi ada selisih 0,26 antara pelarut dengan larutan yang dibentuknya. Nah, selanjutnya contoh 2 ya. Contoh 2. Misalnya kristal belerang ya, ini padatan ya, adalah senyawa kovalen sederhana. Untuk menentukan rumus molekul kristal belerang diambil sampel 35,5 gram kristal belerang, kemudian dilarutkan dalam 100 gram CS2. Jadi di sini kita tidak menggunakan pelarut air ya, tapi menggunakan pelarut yaitu CS2 atau karbon disulfida. Larutan yang terjadi ternyata akan mendidih pada suhu 49,48 derajat Celcius. Jadi ini suhu larutan ini ya. Jika KB CS2 2,35 derajat Celcius per molal dan titik didihnya CS2, ini titik didih pelarut ini ya. Titik didih CS2. Karena kan di sini digunakan CS2 sebagai pelarut. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bukan menggunakan pelarut air ya, tapi menggunakan pelarut yaitu CS2. Nah, suhunya atau suhu pelarutnya sama dengan 46,23 derajat Celcius. Nah, coba anak-anakku perhatikan ya. Kalau menggunakan pelarut air biasanya tidak dicantumkan lagi titik didih air. Tetapi kalau menggunakan pelarut bukan air, maka harus dicantumkan titik didihnya. Seperti ini CS2 harus dicantumkan titik didihnya, yaitu 46,23. Tetapi seandainya menggunakan air, tidak perlu dicantumkan ini. Karena sudah disepakati bahwa titik didihnya air itu 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya di sini atau yang ingin ditanyakan adalah berapa massa molekul relatif belerang dan rumus molekulnya, di mana diketahui massa atom relatifnya S yaitu 32 ya. Ini bisa dilihat di tabel periodik. Nah, pertama kita hitung dulu selisihnya ya. Ini bisa kita langsung hitung karena suhu masing-masing komponen sudah dicantumkan ya, yaitu suhu
larutan. Suhu larutan sudah ada. Ya ini suhu larutannya ya. Suhu larutan belerangnya 49,48 derajat Celcius. Suhu pelarutnya juga sudah dicantumkan ini. Suhu CS2-nya yaitu 46,23. Sehingga selisihnya bisa langsung dihitung yaitu 49,48 dikurang 46,23. Itu sama dengan 3,25 derajat Celcius. Nah, kemudian KB-nya juga sudah dicantumkan ya, yaitu 2,35 derajat Celcius per molal. Massa pelarutnya, ini ya, massa pelarut CS2 yaitu 100 gram. Kemudian bisa kita tentukan variabel M atau molalitasnya ya melalui rumus ini. Jadi delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Delta TB-nya ini tadi 3,25, KB-nya ini 2,35, sehingga diperoleh M-nya sama dengan 1,38 atau molalitasnya sama dengan 1,38 molal. Nah, kemudian kita menghitung mol ya. Jadi sebelum kita menentukan massa molekul relatifnya, tentu perlu dicari dulu berapa mol urea ya. Berapa mol belerang ya, melalui persamaan M sama dengan N dikali 1000 per P. Jadi M-nya atau molalnya 1,38. Nah, ini variabel N-nya atau molnya yang ingin diketahui. Kali 1000 per massa pelarut yaitu 100. Sehingga diperoleh N sama dengan atau mol belerang sama dengan 0,138 mol. Nah, barulah kita hitung MR-nya. Jadi MR atau massa molekul relatif belerang sama dengan 35,5 per 0,138 ya, 0,138 atau diperoleh MR-nya 257. Nah, tadi di soal diketahui bahwa S sama dengan 32 atau massa atom relatif S sama dengan 32. Maka jumlah atom dalam setiap molekul kristal belerang adalah 257 dibagi 32 sama dengan 8. Sehingga rumus molekul kristal belerang adalah S8. Nah, jadi di sini sudah didapatkan dua jawabannya. Yang pertama yaitu MR-nya, MR belerang ini ya, MR belerang 257. Dan rumus molekulnya yaitu S8. Nah, kembali saya ingatkan ya dari kedua contoh ini, kalau anak-anakku masih ada yang belum jelas atau perlu pemahaman lagi, perlu bisa disampaikan melalui WA atau kalau kita bisa ketemu langsung bisa disampaikan ya. Baik ya. Jadi untuk lebih memahami konsep kenaikan titik didih, kembali saya akan memberikan tugas berupa lembar kerja sebanyak 3 nomor ya, di mana jawaban dari lembar kerja ini itu bisa ditulis melalui kertas bergaris ya, dan dimasukkan dalam map plastik ya, supaya tidak tercecer. Tiap-tiap siswa memasukkan dalam map plastik dan bisa dikumpul melalui ketua-ketua kelas dari masing-masing kelas ya, ketua-ketua kelasnya ya. Baik, jadi saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.